perkuliahan dengan tema fikih. Di ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang banyak hukum, dari ilmu hukum yang meliputi ibadah, zakat, puasa, sholat, zakat, haji. Nah, tapi tema kita pada hari ini adalah tentang ibadah atau tentang cara sholat. Nah, kita kasih pengantar dulu. Fikih itu kan hukum. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu hukum fikih, maka kita menguasai. Ada istilah dalam bahasa Arab tentang ilmu fikih itu sendiri. Faqaha yufaqihu fiddin, pemahaman yang mendalam. Di pemahaman yang mendalam ini, kita sebagai umat Islam, umat Muslim harus menguasai ilmu fikih, harus bisa memberikan sebuah ilmu kepada orang itu dulu yang memahami apa yang dimaksud dengan fikih itu sendiri. Ketika kita telah memahami ilmu fikih itu, maka kita akan sering mengaplikasikan itu bersama. Oke, langsung masuk ke pengertian ilmu fikih. Ilmu fikih ini kan adalah ilmu yang membahas tentang hukum. Hukum di sini yang itu tentang hukum. Kita berbicara hukum dulu. Hukum salat itu kan hukumnya wajib. Ini hukum salat wajib. Nah, ketika suatu kewajiban itu tidak ditunaikan, berarti dalam arti dia bukan melakukan pembukaan sebagai umat sholat atau disebut dengan nama Allah. Nah, makanya harus dilakukan namanya salat di sini. Tentang pengertian dari bagian fikih. Fikih sendiri itu kita harus bisa menguasai, memahami, serta bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan fikih sendiri. Nah, di sini ilmu fikih itu dia banyak cabang. Salah satunya ilmu yang membahas tentang ilmu usul fikih. Fikih dan ilmu usul fikih itu sangat berkaitan. Ilmu usul fikih adalah ilmu tentang fondasi dasar, landasan gagasan proses penetapan hukum, dan ilmu fikih sendiri hukum yang terjadi dari hasil ilmu usul fikih atau hasil penetapan. Oke, baik, kita masuk pada ini. Saya ambil satu soal, ya. Nah, di sini contoh sholat. Contoh sholat yang benar sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, Sallallahu kama wa yaqumu sholat. Sholatlah seperti saya sholat. Nah, di sini Nabi menunjukkan sholat sebagaimana Nabi cara sholat. Ketika Nabi sholat dengan cara yang benar, maka diaplikasikanlah, dijaringkan kepada para sahabat, sehingga para sahabat memberikan contoh dan memberikan seringnya kepada kita umat Islam sampai pada saat ini seperti itu. Dan para sahabat juga melakukan, mereka menelusuri dan langsung melihat hal seperti ini yang dimaksud dan seperti ini cara salat Nabi. Seperti itu dalam ilmu tata cara salat. Nah, di sini tata cara salat ini masuk poin yang kedua. Tata cara salat ini yang benar kalau seperti pemahaman para ulama dalam buku kitab-kitab fikihnya, itu pemahamannya luas. Namanya kan ilmu fikih itu ilmu yang berkaitan dengan pemahaman yang mendalam, yang berkaitan dengan hukum wajib salat atau hukum berkaitan dengan ilmu fikih itu sendiri. Nah, di sini tata cara salat ilmu ulama itu berpendapat tentang kebanyakan pendapat ilmu tentang berkaitan dengan hukum salat, caranya, dan takdirnya yang beragam-agam, takbiran seperti ini, ada yang dibawa dari sini, ada yang di samping dalam posisi seperti apa saja, seperti itu. Oke, paham? Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanyakan dulu tentang ilmu salat. Kalau ada yang belum paham,
Silakan. Sebutkan. Hal-hal yang membatalkan sholat. Betul. Oke. Betul. Apa lagi? Berbicara. Oke, apa lagi? Apa lagi? Berbicara. Betul. Apa lagi? Bergerak. Tadi sudah cerita ya. Bergerak. Lebih menyekan. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ketika ini disebut, dia sholatnya apa? Saudara kata, ini semua salah. Tutup saja. Ini setelah yang itu sudah. Ulangi lagi dari pertama. Ambil dulu lagi. Berbicara. Tanya. Dan yang diajukan itu hanya amin saja. Lebih dari itu tidak usah. Imam ini lama sekali so. Jadi Pak ini tidak apa-apa lah panjang sekali. Nah, batal itu ketika diucapkan dengan bisa pada lama tidak apa-apa. Nah, bergerak itu dari 3 kali. Bergerak ke sini boleh kita misalnya nyamuk di sini nyamuk. Nah, tak. Dan nyamuk baru kita pada bagian ini tidak apa-apa. Yang masuk sini gini. Nah, itu batal. Oke. Kita masuk di evaluasi baca terakhir. Evaluasi ini ada gamesnya. Oke. Bagaimana cara orang kalau dalam ilmu fikih dia orang yang jemput mau keluar ambil air wudhu dan sholat lagi dengan dari ulang yang pertama. Bagaimana berbicara? Kalau saya sedang salah sholat, batal sholatnya, toh? Dia mau keluar, lalu mau kemana? Dia saat pertama. Di saat pertama dia ini kan dibangun. Baru dia mau keluar, dia pertama sholatnya, karena itu. Nah, bagaimana dia mau keluar? Oke, baik. Dikarenakan dia tidak bisa, dia mundur 3 langkah ke belakang. Mundur 3 langkah ke belakang. Ikuti jalan yang misalnya yang ada di depan. Ada jalan yang dibuka, ikuti situ, ikut di pintu yang di samping. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada Pak Imam sudah tahu bagaimana bilang Pak Imam ikut situ saja. Oke, ini games terakhir. Kalau misalnya orang bergerak dari 3 kali, baru dia tidak mau ulangi sholatnya, apakah sah? Tidak sah, dikarenakan lebih dari 3 kali. Oke, baik. Masuk sini. Review kembali. Dari penjelasan yang panjang tadi, apa yang bisa kalian pahami tentang ilmu fikih itu yang masih pada tata caranya sampai dengan dia punya hal-hal yang membatalkan. Kalau ada yang mengulangi sudah poin berapa? Kan? Yang bisa mengulangi hal-hal yang membatalkan atau tata cara sholatnya seperti apa? Satu 2 poin berapa? Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke. Kalimatun nabi ya. Kalimatun nabi. Oke. Nawarnya satu bintang. Oke. Review kedua. Di game study itu ada sebuah pertanyaan kan yang diletakkan di bawah. Nah, bisa diulangi kembali bagaimana cara itu keluar? Tadi itu cuma mundur 3 kali, terus lewat yang ke samping, yang
Terima kasih. Insya Allah semoga ilmu kita bermanfaat ya. Akhir ini insya Allah kita bermanfaat. Mudah-mudahan ini semoga kita bisa memperoleh berkah ya. Insya Allah. Baik, itu perkuliahan pada